santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sesmi Mulyani, saya dari MPI 4B. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran adalah pengarahan menyeluruh terhadap aktivitas ketatausahaan dari suatu kantor untuk mencapai tujuan dengan cara seefisien mungkin. Yang harus diadakan penataan agar pekerjaan tersebut berjalan dengan baik. Penataan atau pengelolaan terhadap pekerjaan kantor disebut dengan manajemen perkantoran. Adapun pengertian pengarsipan. Pengarsipan adalah suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, dan perawatan serta penyiapan arsip menurut sistem tertentu. Pengarsipan adalah surat pekerjaan kantor atau pekerjaan tata usaha baik dalam pemerintahan maupun usaha swasta. Jadi, pengarsipan adalah proses penyimpanan dan pengelolaan dokumen arsip menurut sistem pengarsipan tertentu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggolongan warkat. Yang pertama yaitu warkat biasa. Warkat biasa adalah sebuah dokumen yang semula mempunyai nilai atau kegunaan penting, tetapi akhirnya menjadi tidak lagi berguna seperti contohnya surat lamaran. Adapun yang kedua, dokumen tidak penting. Dokumen tidak penting adalah yang nilai kegunaannya hanya bersifat sementara, hingga digolongkan sebagai tidak penting. Dokumen ini diganti dan secara berkala dapat dimusnahkan. Misalnya surat undangan, rapat, atau lembar pengumuman. Adapun yang ketiga yaitu dokumen penting. Dokumen penting adalah dokumen yang ada hubungannya dengan masa lalu dan masa datang dan mempunyai nilai guna yang sangat besar. Contohnya seperti bukti keuangan atau laporan keuangan. Adapun yang terakhir yaitu dokumen atau warkat sangat penting. Dokumen atau warkat adalah dokumen yang mempunyai nilai sejarah dan ilmiah yang dapat dijadikan sebagai alat pengingat untuk selama-lamanya, sebagai contohnya akta pendirian usaha, sertifikat tanah, dan ijazah. Adapun yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang arsip menurut subjek atau isinya dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama arsip kepegawaian. Contoh daftar riwayat hidup pegawai, surat lamaran, surat pengangkatan pegawai, dan rekaman prestasi. Yang kedua, arsip keuangan. Contohnya laporan keuangan, bukti pembayaran daftar, gaji, bukti pembelian, dan surat perintah bayar. Yang ketiga, arsip pemasaran. Contohnya surat penawaran, surat pesanan, surat perjanjian penjualan, daftar pelanggan, dan daftar harga. Adapun yang terakhir yaitu daftar pendidikan. Contohnya kurikulum, satuan pelajaran, daftar hadir siswa, rapor, dan transkrip mahasiswa. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.